Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak. Sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Priscil. Saya dokter yang akan melakukan beberapa penanganan terhadap position untuk tirah luarin Bapak hari ini, atau untuk mengurangi dari pengurangan gelang pada Bapak. Dan juga di sini di mana saya akan identifikasi data diri Bapak terlebih dahulu. Apa benar dengan Bapak Doni, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahirnya 24 Desember, untuk alamatnya Sumatera, Jalan Sumatera. Oke, benar. Kemudian di sini tujuannya itu agar Bapak itu ada sedikit pergerakan dari tubuh Bapak agar tidak terjadinya yang namanya kita bilang luka di beberapa bagian tubuh karena kurangnya pergerakan. Dan mungkin di sini beberapa pemeriksaannya mungkin akan membuat Bapak merasa kurang nyaman karena Bapak akan digerakkan, dipindahkan, dan juga akan melakukan beberapa pergerakan lainnya. Dan ini saya akan minimalisir ketidaknyamanan tersebut dan juga dibantu oleh asisten. Apakah Bapak bersedia? Ya, baik. Terima kasih Bapak. Di sini pertama-tama kita mulai dari prinsipnya terlebih dahulu, di mana untuk prinsipnya itu posisi batang tubuh pasien itu harus lurus seperti ini. Jika tidak, dan di sini dipastikan tidak melengkung ke samping atau membungkuk ke depan. Kita juga tersedia cushion dan bantal dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Tubuh pasien harus disangga dengan alat bantu positioning untuk mempertahankan posisi batang tubuh seperti ini yang lurus. Kemudian posisi pasien itu harus diubah minimal 2 jam sekali. Kemudian untuk posisi yang pertama yaitu posisi terlentang, ini mana bantal kita tempelkan di bawah kepala pasien. Punten Bapak. Oke. Di sini bantal itu harus di bawah kepala dan juga bahu pasien serta di bawah lutut. Punten Bapak, diangkat kakinya. Iya, iya Pak. Baik, seperti ini dengan posisi lurus. Kemudian di sini untuk tumitnya itu tidak boleh tidak boleh tertekan lebih dari 30 menit dan posisikan kaki menapak pada penyangga. Dan untuk sandaran posisinya, punten Bapak. Di sini bantal sudah ditempatkan di bawah kepala dan bahu serta di bawah lutut pasien. Kemudian tumitnya itu tidak boleh tertekan lebih dari 3 menit dan posisikan kaki menapak pada penyangga seperti ini. Kemudian kita untuk sandaran posisi 15 derajat dan bagian tungkai tempat tidur dinaikkan sedikit agar tidak merosot seperti di atas. Kemudian sandaran itu dapat dinaikkan 30 derajat semi fowler saat dan setelah pemberian makan. Dan sandaran 45 sampai 60 derajat pada gangguan napas dan jantung. Nah, untuk posisi miring sendiri, di mana kita posisi miring pasien ke arah kiri, kanan atau kiri dengan kemiringan 90 derajat, 30 sampai 90 derajat baik untuk istirahat dan tidur. Baik Bapak, boleh mengarah ke sana, ke samping. Dimiringkan badannya. Ini Bapak boleh dimiringkan. Kemudian, punten Bapak, kakinya punten dimasukkan seperti ini. Baik, seperti ini. Kemudian bantalnya di sini. Nah, seperti ini kita mempertahankan posisi pasien seperti ini. Posisinya itu since lebih dari 90 derajat untuk pemberian enema. Lalu posisi tengkurap, di mana posisi kan kepala miring ke satu sisi untuk bernafas, kedua lengan di samping kepala, dan sangga bahu atau panggul dan kaki dalam posisi rileks. Ini adalah posisi tengkurap yang sudah kita berikan pada pasien, dan kepala pasien itu sedikit miring ke samping untuk memudahkan pernapasan. Dan di sini untuk posisi ini tidak untuk gangguan jantung dan cedera kepala. Kemudian dalam posisi duduk, di mana duduk dengan postur baik ke tengah dan miring satu sisi, dan posisi lengan pergelangan tangan itu tersangga baik, dan posisi siku itu menekuk 90 derajat. Bapak boleh balik kembali Bapak. Kita terlebih dulu. Kemudian kakinya boleh diturunkan Bapak. Baik, seperti ini pasien akan duduk bergelantungan, di mana posisi duduk ini kaki pasien atau pergelangan baik dalam posisi siku itu menekuk 90 derajat. Kemudian untuk posisi lutut juga 90 derajat, tidak lebih tinggi dari panggul. Dan kakinya itu menapak 90 derajat
Lalu perbaiki posisi setiap 1 jam untuk mengangkat bokong setiap 15 menit. Kemudian kita lakukan mobilisasi, di mana untuk prinsipnya itu kita rencanakan kebutuhan dari tenaga bantuan dan area pindahan, kita amankan selang atau alat yang lainnya sehingga tidak mengganggu proses imobilisasi. Kita informasikan kepada pasien ketika akan dipindahkan dan minta pasien ikut untuk bergerak sesuai kemampuannya. Lalu posisikan tempat tidur setinggi panggul, lepas handrail, lalu berikan aba-aba 1, 2, 3, lalu kita angkat. Untuk perawatan kita gunakan otot tungkai bukan otot punggung, dan juga punggung tetap lurus dan hindari gerakan memutar. Kita akan mulai dari tindakannya. Nah, di sini kita posisikan bed setinggi panggul dan roda pada bed sudah terkunci dengan baik. Kemudian kita posisikan satu bantal di atas kepala untuk mencegah kepalanya itu terbentur dengan tembok. Lalu kita berdiri di antara bahu dan panggul pasien. Di sini saya memiliki asisten untuk membantu, dan Bapak di sini bersiap ya untuk nanti menengkuk lehernya hingga dagu pas tindakan akan dilakukan, atau ke arah dada. Tangan disilangkan ke dada. Kemudian lutut agak ditekuk Bapak untuk membantu pergerakan. Nah, kedua penolong akan kencangkan dari otot-otot perut, bokong, tekuk lutut pasien, pinggang tetap lurus. Nah, pada hitungan babak ketiga kita geser pasien, memindahkan beban kita dari sisi kaki pasien ke arah kepala pasien sambil memegang pinggir alas pemindai, dan kita posisikan bantal di bawah kepala tadi dan bahu pasien, lalu kita pasang kembali head plate. Baik, di sini kita gulung seperti ini. Oke Bapak, nanti setelah hitungan ketiga, nanti Bapak bantu ya untuk mendorong ke atas. Oke, 1, 2, 3. Nah, di sini posisi terlentang miring, di mana kita posisikan bednya itu setinggi panggul. Kita berdiri di samping tempat tidur ke arah pasien dan menghadap pada saat miring. Di mana satu kaki di depan, satu kaki di belakang, pinggang tetap lurus. Kita posisikan lutut pasiennya itu ke sisi seberang, menekuk. Benar Bapak? Ke seberang, ini lurus saja seperti ini. Kemudian seberang menekuk, lalu posisi lengan yang di sisi lainnya itu menekuk juga. Oke, seperti ini Bapak. Kemudian di sini kita akan memegang bahu, tulang belikat dan panggul pasien di sisi seberang secara bersamaan. Kita gulingkan pasien ke arah dengan memindahkan beban dari kaki depan kita ke kaki belakang. Lalu kita sanggah bahu, punggung dan tungkai dengan penyangga. Lalu Bapak punten, nanti saya bantu ya Bapak, putar ke samping. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya kita taruh penyangga. Bapak punten. Dan juga kita letakkan di samping pasien. Selanjutnya kita lanjut dari posisi baring ke duduk. Di sini dari posisi berbaring ke duduk, di mana luka yang berada di posisi di tempat tidur di mana pasien akan bangun, boleh dalam posisi bertekuk atau lurus. Tungkai sisi lainnya harus dalam keadaan bertekuk. Posisikan tangan kita itu di bahu pasien dan di panggul pasien. Kita letakkan meraih sisi satunya melewati dari pasien. Kita bantu pasien miring ke arah kita. Lalu lengan pasien itu harus berada dalam keadaan yang nyaman seperti ini, dan lengan pasien itu membantu mendorong tubuhnya saat duduk. Lalu bantu pasien untuk menurunkan tungkainya dengan memegang belakang lututnya, dan pasien mendorong tubuhnya dengan lengan ke arah duduk. Baik Bapak, punten. 1, 2, 3. Lalu membantu arah kaki pasien. Boleh kakinya Bapak putar ke arah sini. Bantu. Dan lalu selanjutnya di sini dari posisi duduk ke arah berdiri, di mana kita siapkan kursi yang akan digunakan. Lalu selanjutnya Bapak nanti saya bantu ya. Nah, di sini dari posisi duduk ke berdiri, kita bantu pasien itu bergeser ke tepi tempat tidur dengan menggunakan sapu tangan pasien yang sudah tadi dilakukan. Lalu kita pastikan kaki pasien itu menyentuh lantai dengan nyaman dan beri kesempatan duduk pada pasien. Nah, kita posisikan dari kursi roda posisi 45 derajat menghadap tempat tidur dan dalam keadaan terkunci. Kita pasang kuda-kuda seperti ini. Lalu di antara dua kaki pasien,
Lalu kita posisikan tubuh pasien condong ke arah depan, Bapak punten nanti boleh condong ke arah saya. Lalu dan kedua tangannya itu berada di atas tempat tidur dan paha depan pasien. Kita rangkul pasien pada batang tubuh untuk berdiri baik. Bapak nanti boleh ya dibantu oleh badannya seperti ini. Kita pasang kuda-kuda. Hitungan ketiga kita mulai ya Bapak. 1, 2, 3. Lalu kita pindahkan ke arah kursi seperti ini. Baik, kita biarkan pasien duduk beberapa menit. Lalu di sini kita mulai dari posisi berdiri ke duduk yang tadi sudah dilakukan. Lalu selanjutnya kita mulai dari aktivitas, di mana prinsipnya itu setiap latihan sudah mendapat izin dari dokter dan juga merawat. Lalu kita pastikan kondisi pasien aman, tanda vitalnya stabil. Kita mulai dengan gerakan ringan, durasi ditingkatkan bertahap sesuai kemampuan pasien. Lalu targetnya itu lebih dari 2-3 kali per minggu. 8-10 repetisi per set, 1-3 set. Kemudian komunikasikan dengan aba-aba, suara yang jelas dan kalimat yang pendek, dan kita perhatikan posisi pasien dan yang melatih, dan beri bantuan sesuai kebutuhan pasien yang nyaman, leluasa, dan hindari cedera atau jatuh. Membuat jadwal latihan untuk memutus dari imobilisasi. Setelah tadi sudah dijelaskan prinsipnya, kita lakukan dari lingkup gerak pasif yang dimana kita lakukan pada setiap sendinya. Jaga persendiannya. Pertama kita tangan, lalu begini Pak, bantu jari-jari, terus satunya, lalu ulangan tangannya, lalu jari-jarinya. Lalu begitu juga dengan kakinya. Ditekuk. Lalu kakinya. Oke, lalu selanjutnya satunya. Jari-jarinya. Baik, sudah di sini untuk pergerakan sendinya. Lalu kita lihat sendi pasif namun tanpa dibantu oleh pasien. Bapak boleh lakukan seperti tadi yang sudah saya gerakan tangannya, lakukan sendiri. Oke, pergelangan tangannya Bapak. Oke, tangan satunya Bapak angkat, pergelangan tangannya, jari-jarinya. Oke, sekarang kakinya Bapak diangkat kakinya. Oke, ditekuk, tekuk 90 derajat. Baik, jari pergelangan kakinya. Baik, kakinya satunya. Lalu pergelangan kakinya Bapak, jari-jarinya. Baik, di sini pasien mampu untuk melakukan. Boleh kakinya ke samping, satunya lagi. Oke, sekarang tangannya Bapak, bola yang sudah dikasih dimainkan. Baik, terima kasih Bapak. Baik, kemudian di sini kita mulai dari kembali ke breathing control, di mana kita pertama kita having diikuti oleh batuk jika diperlukan. Di sini Bapak boleh kembali duduk Bapak. Kita mulai dari breathing controlnya. Mari Bapak saya bantu dalam posisi duduk. Kakinya ke bawah. Bantu. Baik. Di sini tangannya boleh di area perut Bapak seperti ini. Kemudian kita mulai dengan breathing control terlebih dahulu, di mana ini kurang lebih 20-30 detik, di mana pasien bernafas perlahan menggunakan pernafasan dari diafragma. Bapak boleh menarik nafas menggunakan hidung, dan satu tangannya saya taruh di area perut pasien dan satu tangan di dada pasien. Bapak boleh tarik nafas, hembuskan. Di sini kita rasakan perutnya mengembang, dan di ekspirasinya itu perutnya itu akan mengembis. Oke, usaha dada tidak bergerak dan juga bertujuan untuk relaksasi dan mengurangi ketegangan otot pernafasan dan mempersiapkan tubuh pasien tahap berikutnya. Nah, untuk pernafasan dalam, di mana posisi tangan diletakkan di kosta bagian bawah. Kosta bagian bawah kita lakukan. Bapak boleh tarik nafas dalam Bapak melalui hidung. Oke, kemudian tahan nafas selama 2-3 detik, boleh dilepaskan Bapak melalui mulut, ditandai dengan posisi tangan itu mendekat. Lagi Bapak, sekali lagi. Tahan 2-3 detik, boleh hembuskan. Nah, ini kita lakukan kurang lebih 3-4 kali. Kemudian kita kembali ke breathing control, kembali ke fase pernafasan kontrol selama 20-30 detik untuk mencegah kelelahan otot pernafasan. Dimana untuk kita lakukan, ulang Bapak, boleh diulang. Tarik nafas, hembuskan. Oke, lalu kita lakukan lagi, boleh Bapak, tarik nafas, tahan 2-3 detik, hembuskan Bapak. Oke, kembali ke tadi yang pernafasan dalam sudah dilakukan.
sudah dilakukan. Kemudian kita kembali ke huffing diikuti oleh batuk, di mana di sini Bapak di mana tarik nafas, ambil nafas dalam-dalam secara perlahan. Kita mulai dari hidung untuk pengisian paru-paru 3-4 penuh, kita tahan. Boleh Bapak tarik nafas, tahan 2-3 detik untuk memungkinkan udara di belakang lendir. Lalu dengan mulut terbuka, dorong udara kayak gitu. Tarik nafas lalu Oke, sekali lagi Bapak, kita lakukan kurang lebih sebanyak 2 kali. Baik, sudah dilakukan. Di sini diperlukan batuk untuk membantu membersihkan lendir. Boleh ya Bapak nanti kalau ada terasa ganjal di lehernya sambil tarik nafas tapi gitu. Coba Bapak. Baik, sudah. Di sini kita mengulangi siklus ini 2-3 siklus atau sesuai dengan kemampuan pasien. Baik, sudah dilakukan. Bapak mungkin itu ya Bapak yang sudah kita lakukan hari ini. Terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan Bapak? Tidak ada, Dok. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.